Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran fisika. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi mengenai vektor. Di materi sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan bahwa besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, pada materi pertemuan kelima ini kita akan mempelajari bagaimana cara menggambar vektor. Sebuah vektor itu dapat digambarkan dengan gambar sebuah anak panah. Di mana di sini Ibu gambarkan titik pangkalnya adalah O dan titik ujungnya adalah A. Penulisan vektor itu bisa dua cara. Yang pertama, kita menuliskan kedua buah hurufnya. Jadi ditulis vektor OA. Ada gambar anak panah di bagian atas ini menandakan dia adalah besaran vektor. Atau ditulis dengan satu lambang saja, misalkan ditulis dengan vektor A. Nah, vektor tadi mempunyai panjang. Panjangnya di sini diwakili oleh panjang gambar anak panahnya. Jadi nanti jika digambar anak panah itu 2 cm, maka panjang anak panahnya adalah, panjang vektornya adalah 2 cm. Sedangkan arahnya ditunjukkan oleh gambar ujung anak panahnya, ya. Jadi arah vektornya. Nah, vektor itu bisa dijumlahkan. Ada dua metode yang dapat kita gunakan, yaitu metode grafis dan analitis. Metode grafis adalah metode gambar, nak. Jadi hari ini kamu harus menyiapkan mistar dan busur untuk menggambar vektornya. Yang kedua adalah metode analitis. Analitis menggunakan rumus, nanti dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk metode grafis, yang pertama yang akan kita bahas adalah vektor segaris dan searah. Jika ada dua buah vektor, misalkan vektor A dan vektor B, sama-sama satu garis dan arahnya sama-sama ke kanan, vektor A besarnya 2 cm dan vektor B besarnya 2 cm, maka yang disebut dengan resultan atau hasil jumlahnya tinggal kita gambar, nak. Gambar ulang vektor A disambung lagi dengan vektor B. Maka setelah kita ukur 2 cm ditambah 2 cm, maka resultannya adalah 4 cm. Arahnya kemana? Lihat arah anak panahnya. Karena dua-duanya ke arah kanan, dalam vektor tuh kalau ke arah kanan dia positif, sedangkan kalau ke kiri dia negatif. Nah, kalau dia dua-duanya ke kanan, maka arah vektornya adalah ke kanan sebesar 4 cm. Kemudian kita lanjutkan untuk vektor yang segaris tetapi berlawanan arah. Kita punya vektor A panjangnya 5 cm ke arah kanan, positif ya. Kemudian dijumlahkan dengan vektor B ke arah kiri. Nah, ini ditulis min B karena arahnya ke kiri sebesar 2 cm. Maka kalau dijumlahkan resultannya adalah A ditambah min B. A-nya 5 cm ditambah min 2 cm, maka hasilnya 3 cm. Bagaimana untuk vektor yang tidak segaris? Nah, itu ada 3 metode yang dapat kita gunakan. Ada metode segitiga, ada metode jajar genjang, dan metode poligon atau segi banyak. Metode segitiga digunakan untuk menjumlahkan dua vektor yang tidak segaris. Nah, misalnya ini ada vektor A ke arah atas 3 cm, vektor B 4 cm ke arah kanan. Maka kalau dijumlahkan, metode segitiga ini pertama kita gambar ulang vektor A. Gambar ulang vektor A di sini kita ulang lagi. Panjangnya sama 3 cm. Kemudian ditambah vektor B. Vektor B digambar di ujung vektor A. Di ujung vektor A. Jadi di ujung anak panahnya. Digambar ulang, panjangnya sama dengan soal tadi. Misalnya 4 cm, kita buat juga 4 cm. Setelah itu mana resultannya? Resultannya kita hubungkan dari titik A, kita tarik garis sampai dia bertemu dengan titik ujung B. Nah, jadi ke ujung sini dapatlah vektor resultannya. Panjangnya berapa? Panjangnya diukur menggunakan mistar. Nanti diukur, kamu gambar sama seperti yang Ibu buat di sini.
nanti kamu dapat hasilnya sepanjang 5 cm. Jadi kalau untuk metode untuk dua vektor yang tidak segaris itu tidak boleh menambahkan 3 ditambah 4, tidak boleh nak, karena dia tidak segaris. Jadi harus digambar dulu, dapat resultannya, baru diukur menggunakan penggaris, dapatlah 5 cm. Bagaimana dengan arahnya? Arahnya diukur dengan busur derajat dari sumbu X positif ke arah vektor yang sudah kita gambar resultan tadi. Jadi di bagian tengah busur letakkan di titik yang kita dapat tadi, kemudian diukur. Dapatlah sudutnya 45 derajat. Jadi kalau ditanya berapakah resultan A plus B, resultannya besarnya sebesar 5 cm dan arahnya 45 derajat terhadap sumbu X positif. Nah, yang ini, yang garis-garis ini adalah sumbu X positif. Kemudian ada juga metode jajar genjang. Ini juga untuk menjumlahkan dua buah vektor, ya, yang tidak segaris. Misalnya ibu punya vektor A panjang 2,5 cm dengan besar sudut 50 derajat dan vektor B 2,5 cm. Kita jumlahkan dengan metode jajar genjang. Yang ini kita buat nak. Buat dulu sama seperti metode segitiga, kita gambar vektor A di sini. Ya. Kemudian kita gambar juga, ini diukur dulu. Ini tadi vektor A-nya 50 derajat. Kita ukur, ya. Jadi ini 50 keterangannya, kita ukur juga di sini 50 derajat, ya. Nah, ini ya. 50 derajat. Kemudian kita gambar vektor B di titik pangkalnya. Nah, ini. Kita pakai penggaris supaya, nah ya, nih kita gambar di titik pangkalnya. Jadi ini tadi besarnya vektor B-nya 2,5 cm. Kemudian buat juga proyeksinya, bayangan vektor B dan vektor A. Ya, vektor B 2,5 di sini, vektor A tadi 2,5 di sini, kita buat bayangannya. Kemudian dapat titik potong. Nah, setelah dapat titik potong, kita tarik garis dari titik pangkal ketemu dengan titik ujung yang titik potongnya tadi. Nah, inilah yang disebut dengan resultan vektor. Sama seperti metode segitiga, resultannya juga diukur menggunakan mistar dengan penggaris. Jadi bukan dijumlahkan 2,5 tambah 2,5. Kita ukur dari titik pangkal sampai ke ujung. Dapat nilai 4,5 cm. Berapa besar sudutnya? Diukur menggunakan busur derajat. Ini ya, diukur. Ini kalau di gambar ibu, sudah ibu ukur, besarnya adalah 25 derajat terhadap sumbu X positif. Nah, bagaimana untuk vektor yang lebih dari 2? Bisa 3, 4, dan seterusnya. Nah, itu bisa kita selesaikan dengan metode poligon atau segi banyak. Ini ya, metode poligon atau segi banyak nih mirip dengan segitiga, hanya kalau segitiga tuh vektornya hanya 2, kalau poligon itu vektornya lebih dari 2. Nah, ini contohnya ibu buat 3. Jadi ada vektor A ke arah atas 1,5 cm, vektor B ke arah kanan 1,5 cm, kemudian vektor C 2,5 cm ke arah bawah, itu sudutnya 50 derajat. Cara menjumlahkannya sama, kita gambar ulang vektor A 1,5 cm, sambung dengan vektor B di ujung A, kita sambung 1,5 cm, sambung lagi dengan vektor C. Nah, kalau ada sudut, hati-hati cara menggambarnya, jadi harus menggunakan busur. Kalau tidak menggunakan busur, gambarnya tidak diukur menggunakan mistar, nanti hasil resultannya berbeda. Dan pasti jawabannya salah ya, jadi nggak sama ukurannya. Diukur dulu nak, dari ujung B, letakkan busur, tarik titiknya 50 derajat, dapat, baru tarik garisnya sepanjang 2,5 cm. Kemudian karena kita vektornya hanya 3,
Sudah dapat, berarti titik pangkalnya di A, ujungnya sampai ke vektor C yang terakhir di sini. Nah, inilah resultan yang kita dapat. Berapa panjangnya? Diukur menggunakan mistar. Nanti kamu dapat resultannya sebesar 3,1 cm. Arahnya kemana? Kita ukur dari sumbu Y negatif ya. Ini yang ke atas Y positif, yang ke bawah Y negatif. Ukur menggunakan busur derajat, nanti didapat besarnya adalah 80 derajat. Maka resultannya adalah 3,1 cm dan arahnya adalah 80 derajat terhadap sumbu Y negatif. Nah, sampai di sini materi untuk menggambar vektor secara grafis ya, selesai. Jadi syaratnya tadi harus diingat, menggambarnya harus diukur menggunakan penggaris panjangnya, busur juga disiapkan untuk mengukur derajatnya. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya Ibu akan membahas menjumlahkan fasih dalam materi menjumlahkan vektor, tetapi kita akan menyelesaikannya dalam bentuk rumus, jadi secara analitis. Untuk hari ini demikian dulu materi Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.